itu kompromi karena bertemu semua kesepakatan semua, kemudian minta pertimbangan hukum. Tidak susah itu. Dulu sering sekali kita itu kalau ada sedikit kendala ya, di situlah pentingnya koordinasi, lapor pimpinan. Jadi jangan ngotot-ngototan. Jadi membaca regulasi kita juga, ya memang seharusnya kan kalau clear, tetapi di sisi lain ada ruang persepsi lain, misalnya tadi pasal sekian, ya kemudian ngomong lagi di pasal 9 atau berapa tadi itu diberikan ruang bagi KPA untuk menunjuk PPK misalnya. Nah itu kalau ragu, ada pertentangan, harus segera dicarikan solusi jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya. Salah satunya yang minta pertimbangan hukum. Kalau begitu, kalau semua menunggu ngotot sampai akhir tahun juga nggak jalan-jalan tahun waktu kita rapat. Ya, kalau ada kendala, dan jangan ada tahan-tahan, banyak sekali aturan ditahan-tahan. Kalau memang nggak ini panggil cepat, harus bergerak cepat. Kita ini sudah belajar. Yang lalu juga begitu, jalan sendiri sampai hari ini nggak ada laporannya. Sejauh mana progres misalnya pengadaan lahan kita, di mana kendalanya, contoh misalnya. Kalau ada kendala, ini kan kita nggak tahu. Nanti setelah masuk anggaran sudah kembali, belum selesai. Apa yang mau dipakai bayar? Berakhir tahun anggaran, nyebrang lagi, nunggu waktu lagi. Anggaran ini. Jadi anggarannya sudah terbatas, kitanya juga memang apa bahasanya itu? Saya mohon maaf, ada yang lamban, ada yang tidak mau jalan cepat, ya. Tapi juga bukan berarti kita terabas, karena ruangnya ada. Disitulah perlunya fungsi-fungsi koordinasi. Asisten harus luar biasa bergerak cepat untuk membantu Pak Sekda. Koordinasi kan ke situ. Jadi simpulnya kan jelas semuanya. Ini gampang kita ngomong KIS, koordinasi, apalagi integrasi, sinkronisasi, itu susah sekali. Ego, ya di sini dalam konteks ini ego sektoral itu tadi masing-masing bertahan diri. Bayangkan, saya sudah ingatkan dari tahun pas saya masuk habis cuti, saya sudah ingatkan kepada kita semua percepatan. Kalau terlambat Bapak Ibu sekalian, pasti kondisi tidak normal. Saya sudah sampaikan harapan kita. Ada beberapa sudah selesai dikontrak Pak. Harapan kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini, masyarakat nggak mau tahu loh itu. Pengurangan itu masyarakat nggak mau tahu. Nggak peduli dia. Yang penting bagaimana apa tindakannya pemerintah dan lain sebagainya. Dan kalau cepat semua atribut yang menyebabkan keterlambatan. Kalau saya bicara atribut bukan yang fisik saja, tanggalkan itu. Kalau itu memperlambat kita, walaupun tentu asas kehati-hatian. Nah itulah fungsinya, fungsi pendampingan hukum kita. Ada teman kita ini, teman-teman di kejaksaan kan siap setiap saat untuk mendampingi kita. Kemudian banyak pekerjaan kita swakelola, itu juga saya minta untuk disegerakan semua. Kegiatan sukarela ini penting dalam rangka untuk mendorong pemulihan ekonomi, ya, untuk membangun daya beli masyarakat kita. Ini kan banyak kegiatan kita ini sifatnya sukarela, tapi awas jangan main-main dengan kegiatan sukarela. Ada kegiatan yang saya katakan sukarela itu kita ambil dalam rangka untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Jadi itu maksudnya memberikan pendapatan kepada masyarakat secara langsung. Dan sukarela ini betul-betul kita harapkan dilakukan oleh masyarakat yang ada di situ, jangan lagi swakelola, tapi lain lagi yang kerja. Satunya adalah perubahan RT RW. Kemudian untuk di perkotaan yang saya lihat itu bangunan darurat mulai menjamur. Ini karena kemarin hunian mereka untuk berdagang misalnya itu sudah hilang, sehingga mencari tempat yang paling mudah untuk mereka lakukan.
di pinggir jalan. Nah ini mungkin tugas pertama kita, Pak Camat mohon, kemudian SKPD terkait agar kita carikan solusi ya, terkait recovery juga. Karena di satu sisi kita tidak bisa membiarkan mereka, mumpung semangat mereka untuk berjualan itu ada, tetapi untuk mengizinkan juga harus dalam kerangka punya kriteria. Jangan sampai kesannya sembrono. Misalnya depan Masjid Syuhada sudah ada penjual ikan, tentu kita carikan solusi di mana mereka harus berdagang. Tidak bisa juga dihentikan. Di depan SPBU Mas Hamba Baliase itu sudah menjangkau bangunan darurat. Jangan sampai wajah kota kita selain sudah dilanda banjir juga dipenuhi dengan bangunan-bangunan darurat yang sembrono. Kalau memang harus kita izinkan, maka pikirkan bagaimana caranya tetap menjadi bagian dari ikon kota. Jadi bangunan darurat bisa kita tata juga menjadi sesuatu yang menarik. Nah ini yang perlu kita atur, tugas kita di situ. Jadi ini bagian dari recovery, Bu, ya. Jadi kebijakan kita untuk recovery memang implikasinya cukup banyak. Kemudian implikasi dari recovery banjir ini juga menyebabkan ada realokasi dan refocusing. Salah satunya tadi sudah disampaikan Ibu Bupati, misalnya Sabodam itu dibangun, maka dia butuh lahan. Kalau lahan itu harus kita bebaskan, maka kita harus siapkan lahan. Mudah-mudahan tidak perlu. Itu contoh. Tanggul-tanggul kita harus diletakkan di atas lahan yang sudah ditentukan. Minimal kita bekerja keras untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang punya lahan di pinggir-pinggir sungai. Nah ini semua butuh kesiapan. Jangan sampai misalnya pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran, tapi lahan tidak siap. Padahal recovery ini kemarin itu target kita kalau bisa 1 tahun bisa kita selesaikan. 1 tahun pasca banjir tentunya, tetapi mungkin agak bergeser karena kita juga masih berpacu dengan pandemi. Kemudian tugas-tugas lain yang melekat di wakil, saya kira mohon teman-teman juga untuk membantu karena ini sebenarnya tugas bersama kita. Salah satunya adalah saya ingin dengan izin Ibu Bupati setiap intervensi kita ke masyarakat itu minimal melibatkan atau punya akses terhadap orang miskin kita. Jadi TKPKD, tim penanggulangan kemiskinan daerah itu mungkin sedapat mungkin diberi akses juga untuk memberikan advice terhadap kebijakan anggaran. Tentu ini sejalan dengan kebijakan Bupati dan sebagainya. Jadi tidak dalam rangka untuk mempertanyakan peran TKPKD, tetapi dalam rangka untuk membantu Bupati untuk mengurangi angka kemiskinan kita. Kemudian terkait dengan agenda yang paling dekat yaitu kelengkapan bahan-bahan untuk laporan penyusunan keuangan kita. Saya kira teman-teman sudah pada dasarnya sudah siap. Hanya kita butuh percepatannya. Jadi percepatan penyediaan laporan itu kalau bisa disiapkan hari ini misalnya, jangan tunggu besok. Kenapa pada dasar? Kalau memang harus lembur ya apa boleh buat kita lembur. Ini terkait dengan target yang sudah disampaikan 15 Maret yang sampai bergeser. Saya kira ini yang saya sampaikan. Nanti semua program kami tentu akan dijabarkan lebih jauh atau secara rinci melalui RPJMD. Jadi RPJMD ini memang lebih cepat, lebih baik. Karena ini yang akan menjadi pedoman kita untuk menyesuaikan seluruh kegiatan kita dengan visi dan misi yang sudah kami sampaikan. Dan ini sudah menjadi dokumen publik. Dan sekarang masyarakat sudah menunggu implementasinya. Tentu disesuaikan dengan kondisi kita saat ini.
Terutama yang besar tadi adalah recovery pasca banjir. Kalau pandemi COVID, saya kira sementara ini kan semuanya sudah berjalan. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi maka angka penyebaran COVID bisa kita putuskan.